Pembunuhan terjadi. Anehnya, jasadnya seolah dijadikan patung dan dipamerkan ke semua orang. Seorang pria dibunuh, tubuhnya dibedah, dan diambil organ dalamnya. Saat tersadar, dia malah terhubung dengan seorang pembunuh berantai. Disclaimer dulu, pastikan kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham jalan ceritanya. Bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi. Dan inilah Connect episode 4. Jin mencoba bertanya, dari mana si dokter ini mendapatkan matanya? Si dokter menjawab tidak tahu. Yang dia lakukan hanya mengoperasi. Kesal, Jin mencoba membunuhnya. Tapi tiba-tiba kelompok penjual organ datang. Di waktu yang sama, Dongsu terus dicecar berbagai pertanyaan. Tapi dia hanya diam dan tidak mau menjawab. Detektif Choi mencoba mengalihkan pertanyaannya. Kenapa Dongsu menemui ahli astrologi tersebut? Dan apa hubungannya dengan kasus pembunuhan seni mayat? Karena tidak juga menjawab, petugas berusaha memukul Dongsu. Dongsu pun akhirnya jujur bahwa dia melihat semuanya. Entah bagaimana menjelaskannya, terkadang dia merasakan rasa sakit di bagian mata kanannya. Di saat itulah pandangannya saling tumpang tindih. Petugas tersebut kesal karena merasa dibodohi. Tapi Detektif Choi memintanya untuk pergi. Meskipun agak ragu, Detektif Choi mencoba percaya. Dongsu pelan-pelan mulai cerita bahwa sebentar lagi akan ada pembunuhan baru. 3 orang anak kecil akan jadi korbannya. Detektif Choi masih penasaran bagaimana Dongsu bisa terhubung dengan pelaku. Dongsu ingin bercerita, tapi dia tidak ingin rahasia ini diketahui orang lain. Kembali ke Jin, dia mematahkan kedua kaki si dokter. Si dokter berteriak kesakitan. Jin lalu mendekat. Dia tahu kelompok penjual organ mengirimkan seseorang untuk menguntitnya. Dia masih penasaran ada rahasia apa dengan mata ini. Si dokter pun menyinggung soal Connect. Nah, 2 bulan yang lalu, Jin datang menemui si dokter dalam keadaan terluka. Dia meminta bantuan si dokter. Jin juga cerita bahwa saat ini dirinya sedang sekarat karena kanker di tubuhnya. Si dokter juga cerita bahwa setelah mendapatkan organnya, seperti biasa, tubuh korbannya ini akan dibuang. Anehnya, Dongsu bisa kabur. Si dokter yakin dia sudah membelah dadanya Dongsu, tapi anehnya, luka tersebut seolah bisa sembuh dengan sendirinya. Kembali ke Dongsu, dia dibawa ke rooftop. Dongsu meminta Detektif Choi untuk melihatnya. Tangannya pun dipatahkan dan borgol di tangannya pun dilepaskan. Detektif Choi terkejut melihat tangan Dongsu yang kembali pulih. Dongsu tidak bisa menjelaskan alasan tubuhnya bisa seperti ini. Kembali ke si dokter, mata kanan Dongsu yang tertinggal dia transplantasikan ke Jin karena dia ingin mengujinya. Si dokter pun cerita bahwa di awal 2000-an, sebuah farmasi Jongdu membuat inovasi baru. Penemuan mereka disebut Connect, sebuah penelitian tentang keabadian. Setelah puas dengan jawaban yang dia cari, Jin memburu si dokter sambil tertawa kegirangan. Detektif Choi menghubungi Park dan memintanya memeriksa kelompok penjual organ serta Jin. Dongsu memohon untuk dilepaskan karena hanya dia yang tahu wajah anak-anak yang akan jadi korban. Detektif Choi menolak. Dongsu melepaskan borgolnya. Dia sangat kecewa dengan Detektif Choi. Detektif Choi menembakkan tembakan peringatan dan meminta Dongsu untuk tiarap. Tapi Dongsu langsung melompat dari lantai atas. Tubuhnya hancur, tapi dengan mudahnya kembali lagi. Dongsu berusaha kabur meskipun belum sepenuhnya pulih. Detektif Choi berusaha mengejarnya, tapi sialnya dia malah kehilangan jejaknya. Sementara itu, Irang berhasil mengumpulkan informasi.
terkait anggota kelompok penjual organ serta dalang di balik farmasi Jongdu. Irang lalu menghubungi Dongsu. Karena tidak juga diangkat, Irang pun menggebrak meja dan tidak sengaja melukai tangannya. Dia lalu pergi, tapi anehnya, darah yang menetes kembali mengikutinya. Di waktu yang sama, Bos Kim meminta anak buahnya mencari orang yang menyusup ke sana. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Wojin memberikan informasi bahwa Jin tidak pulang dari kemarin. Jadi dia meminta izin untuk menerobos masuk ke apartemennya. Wojin terus diikuti oleh Irang. Sementara itu, Dongsu mempersiapkan beberapa botol yang akan dia isi dengan bensin. Kembali ke Irang yang kehilangan Wojin. Tiba-tiba, Wojin langsung menusuknya dari belakang. Irang melawan dan menghajar Wojin. Di sisi lain, Dongsu mulai melempar beberapa bom molotov di depan sekolah dasar. Dia lalu menelpon nomor darurat dan mengancam akan melakukan aksi ini ke seluruh SD di kota tersebut dan membunuh murid-murid yang ada di sana. Detektif Choi yang menerima laporan tersebut meminta seluruh sekolah dasar untuk tetap tutup. Berita tersebut juga disiarkan dan Jin juga melihatnya. Sementara Dongsu mendapatkan pesan dari Z yang mengapresiasi lagu buatannya. Dia ingin bertemu dengan Dongsu suatu hari nanti. Dongsu tiba-tiba terhubung. Jin meminta Dongsu untuk menghubunginya. Dongsu pun langsung menghubunginya. Jin bilang bahwa meskipun Dongsu berusaha menggagalkan rencananya, Dongsu sudah terlambat. Dongsu bingung, tapi Jin meminta Dongsu untuk mencari tahu siapa Jin ini sebenarnya. Telepon lalu ditutup. Dongsu bingung apa yang harus dia lakukan. Esok harinya, seorang pejalan kaki menemukan jasadnya Wojin. Dongsu yang baru kembali bertemu dengan Irang. Irang tahu bahwa saat ini Dongsu jadi seorang DPO. Dia memintanya untuk tinggal di tempatnya. Nah, disinilah Irang mulai jujur bahwa dirinya juga seorang konek. Dongsu bingung dan Irang meminta Dongsu untuk menusuknya. Dongsu agak ragu, tapi Irang langsung membelah dadanya sendiri. Dan benar, tubuhnya langsung kembali pulih. Dongsu bersyukur ternyata dia tidak sendirian di dunia ini. Irang lalu melukai tangannya dan juga tangannya Dongsu. Mereka saling bersumpah untuk bersama selamanya. Di tempat berbeda, Jin berpakaian seperti Dongsu. Z dan juga pacarnya yang baru keluar dari bar langsung diserang. Z lalu dibawa ke suatu tempat. Esok harinya, Dongsu mulai bermimpi aneh dan mulai merasakan rasa sakit di matanya. Jin menunjukkan Z yang berlumuran darah dan terikat di sebuah kursi. Z diminta untuk terus bernyanyi agar Jin bisa tetap terhubung dengan Dongsu. Di dadanya ada luka sayatan berbentuk Z. Jin mendekatinya dan menusukkan dua jarinya ke luka sayatan tersebut. Dongsu diminta untuk datang dan menyelamatkannya. Jika terlambat, maka Z akan jadi salah satu seni mayatnya. Z pun dipukuli dan Jin terlihat sangat menikmati semuanya. Sementara itu, kelompok penjual organ ini tahu di mana Dongsu bekerja dari anak-anak SMA yang kemarin. Kembali ke Dongsu, dia tahu Jin tidak akan membunuh Z karena dirinya lah yang dia incar sejak awal. Irang menawarkan dirinya untuk membantu Dongsu. Sementara itu, kelompok penjual organ ini tahu tempat persembunyian Irang. Dongsu juga mendapatkan pesan bahwa bosnya sedang disekap. Dongsu diminta pergi lewat pintu belakang, sementara kelompok ini akan dihadapi oleh Irang. Karena kalah jumlah, Irang mencoba untuk kabur, tapi dia malah terpojok dan dikepung. Sementara Jin mulai muntah darah, tubuhnya terasa sangat sakit, jadi dia menyuntikkan morfin. Jin pun mulai berhalusinasi tentang Dongsu. Ternyata Jin ingin memiliki tubuhnya Dongsu. Kembali ke Dongsu yang mencoba menyelamatkan bosnya, tapi tiba-tiba dia diserang dari belakang.
Dia diikat. Si bos ingin dibunuh untuk menghilangkan jejak, dan Dongsu langsung melawan mereka. Tapi karena terikat, Dongsu hanya jadi bulan-bulanan. Dongsu tidak menyerah, dia menyerang salah satu dari mereka. Mesin potong dihidupkan, rantai di tangannya pun dipotong. Setelah terlepas, dia langsung memukul mereka. Si bos yang melihatnya ketakutan dan menyebut Dongsu sebagai monster. Hal itu mengingatkannya akan masa kecilnya. Dongsu dipukul kembali. Dia yang sangat marah pun mengajar Big Daddy dan mencoba membunuhnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti karena Dongsu masih memiliki sisi kemanusiaan. Sementara anak buahnya Bos Kim yang bernama Min Sok menanyakan siapa orang yang memerintahkan Irang. Irang terdiam, dia malah membahas Woo Jin yang sudah dibunuh. Karena kesal, Irang pun langsung dikapak. Irang terluka, tapi anehnya luka itu tidak langsung pulih. Irang lalu bilang bahwa Jin orang yang mereka buntuti adalah pembunuh berantai seni mayat, dan yang membunuh Woo Jin adalah Jin. Min Sok meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Jin. Irang pun kembali pulih dan mereka semua jadi tahu bahwa Irang juga salah satu konek. Min Sok kegirangan, dia seakan mendapatkan jackpot. Irang berusaha melawan dan kabur dari sana. Salah satu dari mereka menyalahkan Min Sok atas kaburnya Irang, tapi Min Sok bilang mereka jadi bisa menangkap keduanya. Kembali ke Dongsu, dia meminta maaf atas semua yang terjadi. Dia akan mengantarkan dua orang ini ke rumah sakit. Bosnya pun memanggilnya, dia yang akan mengurus semuanya. Dia tahu Dongsu harus pergi ke suatu tempat, jadi si bos meminta Dongsu untuk segera pergi. Sementara polisi masih menyelidiki gorong-gorong tempat ditemukannya jasadnya Woo Jin. Sebuah kamera ditemukan. Di tempat berbeda, Dongsu bertemu dengan Irang kembali. Dongsu mulai menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dengan Z. Irang bilang bahwa Dongsu rela dicap sebagai seorang teroris dengan membakar beberapa sekolah agar bisa menyelamatkan anak-anak itu. Yang patut disalahkan seharusnya adalah Jin dalang di balik pembunuhan tersebut. Irang juga memberikan informasi penting bahwa konek tidak cuma abadi, tapi mereka punya kemampuan bertarung. Bahkan jika diperlukan, mereka bisa menguasai dunia. Karena ternyata bukan hanya mereka berdua, ada banyak sekali konek di luar sana. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit di matanya. Dia melihat Jin yang terus-terusan muntah darah. Jin menuliskan lokasi tempat mereka bertemu nanti malam. Dongsu pamit dia akan menyelamatkan Z dan mengambil kembali matanya. Irang juga pamit dia akan menyelesaikan sesuatu hal yang penting. Di kantor polisi, data dari kamera tersebut ditayangkan dan isinya hanya fotonya Jin. Cuma Detektif Choi menemukan kejanggalan. Tidak ada fotonya Jin di hari tewasnya korban. Park juga bilang bahwa dia mendapatkan laporan seorang musisi bernama Z yang diculik oleh orang yang menggunakan penutup mata. Malam harinya, Dongsu sampai ke tempat yang ditentukan. Jin pun datang menggunakan mobilnya. Pisau di tangan Dongsu dipersiapkan. Jin keluar dari mobilnya menggunakan seragam aneh dengan masker. Sebuah tombol lalu ditekan. Asap mulai menyebar kemana-mana. Dongsu kesakitan. Dia mulai kejang-kejang dan jantungnya mulai berhenti berdetak. Sesaat kemudian, jantung tersebut kembali berdetak. Irang mencoba mencari keberadaan Dongsu. Ternyata Dongsu sedang diikat dan dibawa ke suatu tempat. Lagunya Dongsu lalu diputar. Dia terhubung kembali dengan Jin. Sebelum mati nanti, Jin berniat membuat karya seni yang sangat indah. Nah, Jin juga berniat mengambil beberapa organ tubuhnya Dongsu untuk ditransplantasikan ke tubuhnya.
Bos Kim memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti Irang dan mencari informasi apakah Irang bersama kelompoknya. Tapi Irang langsung membunuh orang suruhan Bos Kim tersebut. Min Sok mendekatinya dan meminta Bos Kim merahasiakan hal ini dari atasan mereka. Sementara itu, Detektif Choi dan juga Park melihat CCTV basement. Park yakin bahwa pelakunya adalah Dong-so, tapi Detektif Choi menemukan perbedaan. Dia yakin pria itu adalah jin yang berpura-pura sebagai Dong-so. Seluruh personil dikerahkan untuk menangkap jin. Sementara Irang membangunkan rekannya yang bernama Gideon. Mulai sekarang, mereka akan bergerak menghancurkan siapa saja yang ingin memanfaatkan tubuh mereka. Di waktu yang sama, Dong-su diperlihatkan jasad si dokter yang sudah diubah jadi karya seni. Jin berniat mengambil tubuhnya Dong-so dan memindahkan kepalanya. Dong-so menolak. Jin bilang bahwa eksperimennya akan segera dilakukan. Z pun didatangkan. Dong-su meminta maaf karena dirinya lah Z jadi ikut terseret. Jin pun mengambil alat pemotong besi. Dia lalu memotong jarinya Dong-so. Jin menunjukkan potongan jarinya Dong-so itu ke Z. Jarinya Z juga ikut dipotong. Lalu jarinya Dong-so didekatkan ke tangannya Z. Jari tersebut pun akhirnya tersambung. Jin juga menyambungkan jari milik Z ke tangannya Dong-so. Dan benar, sesuai dugaan Jin, jari tersebut juga tersambung. Dong-so memohon untuk melepaskan Z karena hanya dialah yang diinginkan oleh Jin. Jin mendekati Dong-so dan menawarkan kembali agar tubuhnya Dong-so diberikan kepadanya. Jika tidak, maka Z akan dia bunuh dan jasadnya akan dia perlihatkan di tempat umum. Dong-so lalu dipukul sampai dia pingsan. Sementara itu, Irang menemui kelompok penjual organ. Dia sudah lelah untuk terus kabur. Irang juga membawa Gideon bersamanya. Mereka semua ketakutan, apalagi Gideon benar-benar terlihat seperti monster. Gideon mulai menghajar mereka. Sebuah kapak menancap di dadanya, tapi Gideon dengan santai mencabutnya dan memegang salah satu dari mereka. Irang juga membantu dan berhadapan dengan Min Sok. Sementara Bos Kim dibanting oleh Gideon dan diinjak sampai hancur. Gideon juga dengan mudahnya mencabut kepalanya Min Sok. Di waktu yang sama, Park mendapatkan informasi baru dari data yang berhasil dipulihkan dari kamera milik Wojin. Nah, dari sinilah mereka mendapatkan alamat kelompok penjual organ tersebut. Kembali ke Dong-so yang mulai tersadar. Dong-so langsung menggigil. Di hadapannya ada Z yang sekarat. Z meminta maaf karena dia hanya menghalangi Dong-so untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Z menghembuskan nafas terakhirnya. Marah, Dong-so melepas ikatan di tangannya meskipun harus memotongnya. Tangan itu pun kembali pulih. Suara dobrakan pintu terdengar. Jin terus tersenyum. Dia tahu bahwa Dong-so sudah berhasil melepaskan borgolnya. Beberapa saat kemudian, Irang dan juga Gideon datang. Karena kelelahan, Gideon diminta untuk beristirahat. Irang mendengar suara yang sangat keras. Pintu di hadapannya coba untuk dibuka. Jin tiba-tiba menyerangnya. Tangan Irang pun terluka, tapi dari sinilah Jin jadi tahu bahwa Irang merupakan seorang konek. Jin juga punya rencana. Dia ingin memiliki keturunan dari Irang agar kemampuan koneknya diwariskan. Irang menolak. Jin mencoba menyerangnya. Irang terus-terusan diserang sampai dijatuhkan dari lantai atas. Di luar, Detektif Choi dan juga Park datang. Mendengar suara mobil, Jin langsung ke atas. Sementara Irang melepaskan Dong-so. Dia menyerahkan semuanya ke Dong-so. Dia harus mengakhiri ini semua. Masa depan harus diubah. Irang lalu pergi, sementara Detektif Choi kaget melihat Gideon. Gideon terus ditembaki. Di waktu yang sama, Park dibunuh oleh Jin. Pistol miliknya pun diambil.
Gideon lalu bangkit kembali. Irang lalu mendekat. Karena Detektif Choi sudah tahu banyak hal dan demi tetap bisa bertahan hidup, Irang akan membunuh Detektif Choi. Tapi Detektif Choi paham kehidupan seperti apa yang dihadapi oleh para konek. Sementara itu, Jin mulai mengatur rencana. Dia berniat menembak Dongsu tepat di kepalanya. Jika Dongsu tidak bergerak, maka Jin akan mengambil alih tubuhnya. Jin sudah bersiap dengan pisau di tangannya. Dia lalu menyanyikan lagunya Dongsu. Perlahan, pandangan Dongsu saling tumpang tindih. Dongsu pun berlari dan Jin menembaknya di beberapa bagian. Dongsu tetap maju meskipun dia harus menahan rasa sakit. Peluru itu pun habis dan Dongsu langsung mencekik Jin. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit. Ekspresinya berubah. Jin mencoba menyerangnya, tapi Dongsu langsung mematahkan tangannya. Matanya Dongsu pun terhubung dan berhasil direbut kembali. Jin pun dipukuli, pisau diraihnya, tapi Detektif Choi langsung menghentikannya. Jika Dongsu membunuh Jin, maka Dongsu sama saja dengan seorang pembunuh, dan Detektif Choi harus menangkapnya. Detektif Choi meminta Dongsu menyerahkan pisaunya. Dongsu diminta untuk segera pergi bersama Irang, karena sebentar lagi akan ada petugas polisi yang datang. Suara aneh terdengar. Irang terlihat ketakutan. Dia meminta Dongsu untuk segera pergi. Beberapa helikopter mengepung mereka dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Connect. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.